Ya kan? Karena pikiran ini di tengah-tengah. Bisa kalau keluar dia bisa bahaya, kalau ke dalam pun bisa bahaya kalau pikiran tidak betul. Tapi kalau pikiran yang betul, pikiran yang sehat, yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala yang sehat, nah bisa dia mengantarkan sinyal kepada hati kita untuk ingat kepada Allah taala. Nah, tentang bagaimana supaya solat menurut istilah doa yang bisa menjadikan hati yang tenang. Nah, ini perlu konsep. Tentu yang pertama ya, kita harus bisa memahami apa yang kita baca dulu. Nah, kan? Kalau dalam sholat tadi itu kan 4 gerakan. Berdiri, ya, ruku, sujud, dan duduk. Nah, kalau istilah berdiri, nah, ya, karena sifat yang maha berdiri dengan sendirinya itu hanya Allah, ya kan? Kita itu menghadap, biar tinggi bagaimanapun ma'rifatullah, biar bagaimanapun ilmunya ya tentang makrifat, tapi kan Allah jadikan kita ini tetap sebagai hamba. Jadi kayak namanya hamba tentu tetap butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Intinya ada kekurangannya. Karena Allahus Somad. Allah lah zat yang untuk kita ketergantungan. Nah, jadi karena tadi maknai Allah yang maha berdiri dengan sendiri, berarti tidak ada sifatnya dibantu, tidak ada yang sifatnya istilahnya memerlukan orang lain dalam mengurus alam dunia yang begitu luas, yang nyata dan yang tidak kelihatan, termasuk manusia-manusia ini ya dalam genggaman Tuhan. Nah, jadi kita harus menyadari betul ya bahwa kita ini seseorang hamba yang punya ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dalam Al-Fatihah itu kan iya karena budu wa iya karena nasta'in. Padahal itu kan dalam bahasa Quran itu ya, ada termasuk itu ayat munajat. Karena ada hadisnya itu. Apabila kita baca Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita muji Allah tu, Allah langsung ya menjawabnya. Cuma tidak kedengaran kita. Nah, tapi kalau untuk orang yang dah sampai ke makam yang mukasafah tadi, ketika dia tadi Alhamdulillah Rabbil Alamin, dia dah mukasafah, udah berhadapan-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini makam yang kemarin yang minggu yang lalu yaitu tentang ingat kepada Allah. Ketika Alhamdulillahirabbil alamin, kita ingat betul bahwa suara yang keluar dari mulut kita itu kita yakin adalah kalamullah. Udah kita ingat kepada Allah. Begitu. Tapi bukan kita lah yang jadi Tuhan kan kemarin tuh. Sekarang kita manai solat ini adalah munajat. Yang namanya munajat ini, kita ini tetap ada kekurangan. Sekaya apapun, sesehat apapun manusia, secukup apapun, tidak ada yang sempurna. Pasti ada kekurangannya. Karena sifatnya baharu. Ini konsep ini yang pertama harus kita tanamkan. Kalau itu tidak kita tanamkan, akhirnya kita risau terus. Biasa megang duit 300 sekali hari ini, serpiah pun tidak ada. Dah mulai kita tidak tenang pikiran. Tapi kalau kita merasakan bahwa hamba yang senantiasa dibolak-balik oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tidak heran. Tinggal kembali kepada tadi masalah kesabaran. Ya kan? Karena konsep dunia namanya. Tidak ada hari ini, besok bisa terjadi, bisa ada. Tapi masalah ruh kemarin,
Mudah dicabut, nggak bisa lagi dibalikkan lagi. Nah, kan? Nah, ini ya. Nah, ketika Allah Akbar, jadi Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, Allah yang maha mulia. Jadi maknanya dulu di luar dalam pelajaran dulu nih. Jangan waktu sembahyang kita maknanya, dalam ini ilmunya yang kita maknanya nih. Nah, dalam sembahyang nanti tetap aplikasi itu aktif. Kalau kita dah mulai kita belajar di luar pada sholat, kita tahu makna tadi itu sholat tuh. Karena ada tempatnya nanti. Kalau tempat Allahu Akbar, takbiratul ihram. Disitulah yang namanya usul, yang namanya mi'rajul mukminin. Nah, berarti dah mukasafah di situ. Ketika bar bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, itu dah kalimat pujian. Ya kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ udah termasuk doa harapan bahwa tidak ada Tuhan yang kita sembah itu kecuali hanya Allah, dan tidak ada lagi yang lain yang nak kita minta pertolongan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kehidupan sehari-hari ini masalah HP pun ya. Silahnya kita harus belajar, memang sesuatu yang dah terjadi itu harus kita ridho. Sekecil apa pun, usaha latih hati. Kalau mau jadikan sholat itu bisa tenang. Kalau enggak, dampaknya enggak bisa. Sholat bagaimana pun nanti kalau kesah deh, masih enggak bisa tenang. Karena di luar sholat ini enggak bisa ngamalkannya. Nah, karena sholat itu udah kumpulan di situ. Jadi usahakan ya dalam kehidupan sehari-hari ini ya, jangan ada pertanyaan mengapa. Ngapa aku nih tak begini. Kalau hanya di mulut boleh aja untuk istilahnya kajian, untuk ilmu pengetahuan perkembangan. Macam ngapa rumah tang miring tuh. Kan tentu kita cari solusinya. Tapi bukan berarti kita itu nyalahkan Tuhan. Ada hal-hal yang kita ingat betul kepada Allah Ta'ala. Sesusah apapun dalam kehidupan ini, jangan nak berlarut-larut menyikapinya. Karena sesuatu itu tidak lepas yang namanya dari kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Ini baru bisa tenang kita. Kalau itu tidak ditanamkan, maka tetap jadi susah. Pilek sedikit kalau dah pening kepala. Aduh. Apalagi biasa minum obat, biasa 3 kali sehari minum obat, kepala masih pening. Obatnya dah habis. Udah. Susah, udah mati aku nih, katanya kan. Jadi seakan-akan ketergantungan obat itulah yang kan dia sembahyang enggak. Jadi antara iman, ilmu dan amal ini enggak bisa dipisahkan. Apalagi adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang pertama konsep adalah kita harus menyadari betul bahwa kita ini seorang hamba. Yang namanya hamba adalah mesti ada kekurangan. Nah, dalam sholat tuh banyak. Kita ambil tentang di doa di antara duduk 2 sujud. Apa di situ maknanya? Rabbighfirli warhamni, ya kan? Wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu lengkap ya. Itu munajat itu. Jadi hadir betul kehambaan kita di hadapan Allah itu memang perlu, memang kita apa yang kita perlukan itulah dia. Rabbighfirli, ya Allah ampuni, kan? Karena kita ini dalam setiap kehidupan yang namanya manusia tidak bisa lepas
daripada dosa dan kesalahan. Cuma tinggal kadarnya aja lagi. Tinggal besar kecilnya. Nah, tapi Allah Maha Pengampun. Nah, makanya Rabbighfirli wali, ya Rabbighfirli warhamni. Warhamni. Apa maksudnya? Berikanlah rahmat. Nah. Warzuqni. Berikan rezeki. Ya. Kalau memang dia mau mananya solat ni munajat, ya. Ketika dia besok rezekinya surut istilahnya, tak gelisah. Karena dah dilaporkan dengan Tuhan waktu sembahyang tu. Ya Allah, ada warzuqni, berilah rezeki, cukupkanlah intinya. Karena Allah yang Maha Kaya. Ya kita kan kurang, ya kita mohonkan kepada Allah Taala. Wa'afini, minta kesehatan. Ada di situ semua lengkap dah situ. Nanti tinggal dilihat ya itu. Doa di antara dua sujud. Itu munajat namanya. Jadi maknanya betul. Jadi konsepnya yang kita munajat itu tidak ada lain, hanya zat Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kaya. Kata guru zaman kemarin, kita nak mampu nak mengamalkan Asma Husna yang begitu banyak, cukup ajalah Allah zat yang Maha Kaya. Kata mudah kaya semua dah. Jadi kita cukup jadi itu hayatik betul waktu doa di antara dua sujud itu. Nah, meskipun doanya itu sunat, bacaannya itu bukan wajib, tapi maknanya ada situ bahwa kita betapa doib memang. Kalau mau jadikan solat ni bisa jadi ketenangan. Kalau ndak bisa. Karena kita tidak menghayati dalam solat tadi itu bahwa kita ni memang butuh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita jadikan sarana solat ini untuk memunajat, untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makanya wala zikrillahi akbar itu sungguhnya solat ingat kepada Allah itu yang amat besar, lengkap dalam solat tu.